Irfandi yang memutuskan itu gitu loh. Jadi Irfandi waktu itu bilang, udah sekarang gini aja ya, kita kan mau secara kekeluargaan. Di mana dan dihadiri oleh siapa? Pertemuan itu hari Senin malam di daerah Kalimalang ya, Bekasi. Itu di sebuah rumah makan, dihadiri oleh anak angkat, ada 4 orang, Fatimah, Khadijah, Rizky, dan juga Abu Bakar. Kemudian dari pihak keluarga ada saya, ada Bunda Elita, dan juga Irfandi selaku mewakili dari ayahnya. Terus juga ada pengacara kita sama notaris. Termasuk Mbak Amelia juga ada? Tidak. Tante Amel nggak ada karena dia lagi keluar kota sih katanya, nggak ada diwakili oleh siapapun. Dibimbing oleh notaris. Iya. Nah, gimana tuh Mbak? Mungkin ceritain Kak prosesnya apa aja yang dibahas sampai akhirnya mungkin terjadi ibaratnya pembagian yang secara kedua belah pihak. Iya, jadi malam itu kita bertemu santai ya, ngobrol. Memang awalnya memang ada agak perdebatan sedikit karena memang kan selama ini kita kan selalu nggak pernah komunikasi terjalin dengan bagus ya gitu. Jadi di sana notaris bercerita bahwasanya dulu memang pernah mama buat wasiat tahun 2017. Tapi wasiat itu belum disahkan itu, maka dari itu tidak bisa dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, ada beberapa pilihan lain yang dipilih oleh almarhum. Tapi tentu saja itu tidak bisa juga dilakukan secara hukum karena itu tidak ada kekuatan hukumnya. Gitu. Kemudian dari situ akhirnya kami ngobrol, berbincang, kami ambil jalan tengahnya. Udah sekarang gini aja, kita bagi 2 aja lah asetnya. Daripada kita harus panjang-panjang sampai ke pengadilan, terus juga itu harus menguras banyak waktu, tenaga, uang, pikiran, dan juga banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Daripada nanti aset mama ini habis gak jelas untuk bayar ini, bayar itu, mendingan udah kita ambil jalan tengahnya, kita bagi 2 gitu. Supaya tidak ada keributan, supaya tidak ada permasalahan lagi ke depannya, supaya juga tidak ada adil atau enggak adilnya gitu. Jadi kita bagi 2, bagi rata supaya semuanya enak. Anak angkat dapat, keluarga juga dapat gitu. Nah, Kak, sebelum berbicara warisan tadi kan notaris mengatakan bahwasanya almarhum sempat membuat wasiat, tapi tidak kuat. Di situ saat ini nanya nggak sih kenapa, apa isinya segala macam, sempat dijelasin nggak sih itu sepertinya? Sempat dijelasin, tapi saya nggak bisa cerita sama teman-teman media karena ada beberapa hal yang buat kita aja gitu ya, privacy keluarga aja gitu. Jadi pokoknya intinya memang dulu pernah sempat membuat wasiat, tapi wasiat itu tidak bisa dijalankan oleh notaris karena wasiat itu belum sah, belum disahkan, jadi belum ditandatangan oleh almarhum. Karena mama ini kan karakternya orangnya suka berubah-ubah ya gitu. Kadang sekarang bilangnya A, nanti B gitu, besoknya C, lainnya D gitu. Untuk orang-orang yang pernah bekerja sama mama, sama almarhum, baik itu teman, rekan kerja, itu pasti udah tahu lah karakternya beliau tuh seperti apa gitu loh. Jadi memang orangnya kan berubah-ubah gitu ya. Maka dari itu notaris pun belum bisa menjalankan wasiat itu. Makanya wasiat itu tidak ada dan tidak dibacakan pada malam itu. Sama sekali. Tapi gitu. Diperlihatkan suratnya? Tidak. Dijelaskan saja pada saat itu? Hanya dijelaskan saja, jadi notaris cerita gitu-gitu doang. Jadi tidak ada bentuk fisiknya suratnya? Tidak ada. Dan keluarga juga tidak? Tidak pernah melihat. Baik itu surat wasiat maupun surat adopsinya Rizky sebagai anak angkat yang sah secara hukum itu tidak kita lihat.
karena memang mereka tidak memperlihatkan itu gitu. Jadi karena kami sebagai pihak keluarga nggak mau ini terlalu panjang, tidak mau ini berlarut-larut lagi, kemudian harinya udahlah kita akhiri saja gitu. Jadi kita ajak ngobrol bareng-bareng, duduk bersama, kita ungkapkan apa keinginan keluarga, ungkapkan juga apa keinginan anak angkat, kita ambil jalan tengahnya, udah kita bagi dua, selesai gitu. Karena kalau kita terus mengorek, terus juga menanyakan ini itu baik dari anak angkat dan juga keluarga, itu nanti nggak akan ada habisnya gitu loh. Karena kita kan sama ini kan tujuan kami ini bukan cuma semata soal harta atau waris atau uang gitu ya, tapi kita ini justru ingin memperbaiki semua yang salah gitu. Kita ingin semua urusan mama di dunia ini terselesaikan gitu. Jadi jangan terlalu banyak begana begini gitu loh. Makanya udahlah kita selesaikan aja ini semuanya gitu. Berarti artinya berbicara soal surat wasiat masih ada kejanggalan pada saat itu ya Kak, yang membuat artinya tidak bisa dijelaskan juga ke teman-teman media karena sifatnya privasi. Seperti itu Kak. Iya, sebenarnya kalau boleh jujur, kalau ngomong ada kejanggalan itu udah pasti ya gitu. Nggak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman pemirsa, teman-teman media juga semua pasti udah tahu lah gitu. Tapi buat kita itu nggak usah dijadi masalah gitu loh. Karena dari awal kami udah bilang, ada wasiat silahkan dibacakan. Kita akan ikuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami tidak akan ingkari itu. Tapi kalau tidak ada wasiat, tolong kalian bicarakan sama kami apa yang kalian inginkan. Berikan apa yang menjadi hak keluarga dan ambil apa yang menjadi punya kalian gitu. Jadi kami tidak mau mempermasalahkan harta ini harus semuanya punya keluarga, tidak seperti itu gitu. Ada bagian kami, tolong berikan kepada kami, ada bagian kalian, silakan kalian ambil gitu. Jadi jangan netizen di luar sana kan bilang kami ini maruk harta gitu loh, mau kaya silakan kerja. Oh bukan seperti itu gitu loh. Justru kami di sini ingin menyelesaikan semuanya gitu. Kalau kami ingin benar maruk harta, kami akan ambil semuanya gitu. Karena secara hukum memang kami yang punya hak. Tapi buat kami itu tidak masalah. Jadi ada wasiat atau tidak ada wasiat itu tidak pengaruh buat kami. Gitu loh. Makanya ambil jalan tengahnya, karena tidak ada wasiat, kalian ambil punya kalian, tolong berikan punya kami. Itu saja. Nah, berbicara hak nih Kak, kalau kita kan mendasari daripada hukum Islam yang berlaku sebagai umat Islam. Kan di situ dikatakan anak di luar anak kandung itu sebagiannya sepertiga. Dan akhirnya pada malam itu diputuskan semua aset dibagi menjadi dua. Nah, yang mencetus untuk dibagi dua itu siapa Kak, kalau boleh tahu pada saat malam itu? Kami dari keluarga, Irfandi yang memutuskan itu gitu loh. Jadi Irfandi waktu itu bilang, udah sekarang gini aja ya, kita kan mau secara kekeluargaan, kita selesaikan semua ini supaya tidak ada lagi masalah-masalah ke depan, karena kita juga nggak mau ini terlalu panjang sampai ke pengadilan. Kita udah tahu nih tahap-tahapnya, kita sampai ke pengadilan secara hukum itu harus apa gitu. Dan itu bukan cuman sekadar butuh data doang gitu loh. Itu juga butuh tenaga, butuh uang gitu kan. Butuh waktu juga gitu loh. Masih panjang prosesnya kalau kita selesaikan secara hukum. Mau sampai kapan lagi, kasihan mama diluntang-lantungin terus gitu kan. Makanya kami putuskan udah kita akhiri yuk sekarang gitu loh. Kita bagi dua aja ya, anak angkat dapat, keluarga juga dapat gitu. Jadi meskipun kalau secara hukum Islam dan juga hukum negara sebenarnya tidak seperti itu, tapi kami ikhlas kok, kami redo gitu loh. Karena kami menghargai mama, biar bagaimanapun anak-anak itu sudah dibesarkan, disekolahkan dan dididik sama mama. Mama adalah keluarga kami tidak mau juga menghiraukan apa yang sudah beliau pesan gitu, karena beliau juga 2 bulan sebelum meninggal sudah berpesan kepada saya, mengamanahkan bahwasanya mereka biar bagaimanapun adalah anak angkat, jadi kami hargai itu gitu. Nah Kak, sebelum ada pertemuan itu Mas Irfan sempat berbicara juga
Iya, heeh. suami dari kami sempat ada omongan gitu nggak? Udah ada omongan. Dan keluarga semua menerima itu. Iya, kita semua menerima gitu. Jadi asetnya dibagi seperti apa Pak? Kalau boleh tahu dijelaskan? Iya, jadi kan ada 3 rumah ya. 3 rumah itu rumah lubang buaya, ada rumah kapal sama rumah gadang. Rumah lubang buaya diberikan kepada keluarga, itu haknya keluarga. Rumah kapal kami berikan kepada anak-anak angkat, itu haknya anak-anak. Yang di Jati itu. Iya, yang di Jati Bening. Itu untuk perkumpulan mereka, karena memang mama juga udah bilang itu buat mereka berkumpul bersama. Terus untuk rumah gadang nanti kita jual, hasil penjualannya dari situ kita ambil untuk pembayaran hutang yang belum terselesaikan dan juga dikeluarkan biaya-biaya dari sana. Nanti ada sisanya baru kita bagi 2. Gitu. Sorry, mau cross check perihal yang untuk aset keluarga dari pihak anak angkat, katanya benar atas nama Mas Rizky ya, karena beliau adalah yang memiliki surat adopsi seperti itu. Enggak, kalau aset itu, kalau rumah ya, aset rumah itu masih atas nama mama, masih atas nama almarhum Dorca Asadi. Belum ada nama keluarga maupun namanya Rizky sebagai anak adopsi, tidak. Masih namanya almarhum. Oh, tapi maksudnya ditujukan yang dipimpin oleh Mas Rizky, mungkin seperti itu kali ya? Iya, kita kasih untuk diurus oleh Rizky ya, karena Rizky kan anak adopsi. Jadi dia yang bertanggung jawab dan dia juga yang punya hak ya gitu loh. Masalah yang 3 lainnya itu terserah Rizky gitu loh. Jadi kami memberikan kepada Rizky, kita percayakan kepada Rizky. Silakan Rizky bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan oleh mama, juga amanah dari kami selaku keluarga gitu. Nah, Kak, terakhir nih Kak, mungkin setelah pertemuan kemarin, bagaimana nih komunikasi dengan pihak dari anak-anak angkat? Apakah ke depannya akan terus berjalan dengan baik seiring kan pasti mengurus ini mengurus itu juga seperti itu? Iya, ya alhamdulillah ya, kemarin sih ngobrol, komunikasi sudah baik, sudah bagus, terutama sama Bunda Ita. Anak-anak sudah bersalaman, ngobrol dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya juga akan terus tetap seperti itu gitu. Tapi ini semua kesepakatan baru kita lakukan secara lisan ya, belum tulisan. Nanti akan diproses untuk tulisannya, mudah-mudahan segera dilakukan.